Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya duduk ya. Duduk. Ini saya masukin ke Zoom agar bisa kita rekam, sehingga kalau Anda nanti perlu untuk mengulang kembali bisa dicek di YouTube. Ya, pada hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang ekspresi gen. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bahan genetik, di mana bahan genetik itu terdiri dari basa nitrogen, ya, adenin, timin, guanin, dan sitosin, kemudian gula dan fosfat. Ya, beberapa hal yang sangat penting nanti yang juga menjadi concern untuk ekspresi gen, yaitu kita sudah diskusikan bahwa ikatan hidrogen antara adenin kemudian timin itu adalah ikatan 2 dan guanin sitosin adalah ikatan 3. Ya, bagian-bagian yang utas yang diperlukan untuk sebagai titik replikasi gen itu menggunakan utas 2, ya, ikatan 2, ya, karena ikatan 2 lebih mudah dibuka daripada ikatan 3. Nah, demikian juga dengan ekspresi gen nantinya, bahwa ikatan-ikatan 2 itu adalah titik di mana ekspresi itu mulai terjadi, karena ikatan 2 lebih mudah dibuka dibandingkan dengan ikatan 3. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pembuatan DNA maupun RNA yang baru itu adalah arah 5-3. Ya, demikian juga dengan ekspresi gen itu pembuatan utas RNA nantinya itu dari 5-3, sehingga yang diekspresikan itu adalah dari 3-5 dari 2 utas itu. Jadi yang menjadi cetakan adalah 3-5, sehingga pergerakan dari RNA yang dibuat itu dari 5-3. Ya. Hal lain lagi adalah pasangan dari adenin itu adalah timin, pasangan dari guanin adalah sitosin. Ya, pada minggu yang lalu belum saya sebutkan, belum saya jelaskan apabila terjadi kesalahan. Nanti kita akan diskusikan di bab mutasi. Apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pemasangan, harusnya adenin timin, adenin menjadi guanin, atau harusnya guanin sitosin, guanin berpasangan dengan timin, bisa saja terjadi seperti itu. Maka ada cek ya di bagian akhir dari replikasi untuk memastikan apakah replikasi berjalan dengan baik pasangan-pasangan tersebut. Kalau pasangannya tidak betul, maka akan teridentifikasi sebagai suatu lekukan misalnya dan sebagainya, sehingga sebelum dilanjutkan pada proses berikutnya, kalau replikasi, proses berikutnya adalah pembelahan sel. Sebelum dilakukan atau sebelum terjadi pada proses selanjutnya, maka diperbaiki dulu kesalahan tersebut, ya, dipotong, dibuang, kemudian direplikasi ulang pada bagian-bagian yang salah tersebut. Pemotongan mirip kalau orang perbaikan jalan, kalau lubangnya bermasalah 60 cm, maka pemotongan harus lebih dari 60 cm, misalnya 1 meter begitu, agar pondasinya kuat begitu. Demikian juga dalam pemotongan DNA, kalau ada kesalahan di 2 titik, maka dipotong menjadi lebih dari 2 titik, 4 titik, 5 titik, dan seterusnya. Kemudian ada yang berperan untuk memastikan kembali, memasang kembali bahwa yang dipasang itu adalah betul. Nah, kalau itu berjalan dengan baik, maka tidak ada masalah dengan DNA yang baru. Tapi kalau ada masalah, maka kalau misalnya pemasangan itu atau identifikasinya tidak berjalan dengan baik, pemasangan tidak berjalan dengan baik, salah dalam identifikasi mana yang betul, mana yang salah. Paham maksud saya? Utas cetakan adalah timin, utas yang baru adalah adenin. Tapi utas cetakan adenin misalnya yang baru adalah guanin misalnya. Tapi ketika dia mengidentifikasi bahwa guanin utas yang cetakan, yang utas yang baru adalah adenin, maka yang dipotong adalah adenin.
Ya, jadi kalau potong adenin maka dipasangkan G menjadi C, maka titik itu nanti akan menjadi masalah yang disebut dengan mutasi titik. Ya, jadi harusnya adenin timin menjadi guanin sitosin. Nah, itu nanti menjadi dasar mengapa mutasi titik itu terjadi. Semakin ini berhubungan dengan juga dengan umur manusia, umur tanaman dan sebagainya. Semakin tua umur tanaman, umur manusia, maka proses itu akan juga terpengaruh, ya. Semakin pikun selnya. Jadi kesalahan itu semakin besar. Kalau yang normal kesalahan itu 10 pangkat min 6, ya itu kalau terjadi hal-hal yang penuaan sel dan lain sebagainya, penuaan jaringan ya karena memang sudah berumur, maka akan lebih dari 10 pangkat min 6 peluang kesalahan itu. Jadi mutasi akan sering terjadi. Nah, bahan genetik yang kita diskusikan itu akan digunakan untuk ekspresi gen. Kalau replikasi itu digunakan untuk menjamin bahwa setiap sel mempunyai susunan yang sama kalau dia pembelahan mitosis, atau juga replikasi itu penting untuk melanjutkan ya keturunan ya dengan proses pembelahan meiosis ya. Jadi replikasi itu digunakan untuk membelah secara meiosis. Ya, artinya bahan genetik itu nanti akan diwariskan dari tetua kepada keturunannya. Maka bahan genetik yang sama itu pada fungsi yang lain adalah untuk mengekspresikan gen-gen yang ada menjadi suatu fenotip. Ini yang terjadi setiap saat, setiap waktu, dan ini yang yang menyebabkan makhluk hidup itu bisa hidup ya karena ada ekspresi gen ini. Baik itu ekspresi yang terjadi setiap saat pada gen-gen tertentu maupun ekspresi dari karena kebutuhan inducible, kebutuhan karena waktu maupun situasi karena lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita diskusikan sekarang bahwa ekspresi gen itu menjadi sangat penting dalam kehidupan tanaman maupun makhluk hidup lainnya. Nah, untuk itu maka menjadi tujuan institusional Anda dapat menjelaskan proses-proses ekspresi itu seperti apa, tahapan-tahapan ekspresi itu seperti apa dari DNA menjadi protein. Ya, ada dua sub pokok bahasan yaitu bagaimana regulasi ekspresi terjadi dan kemudian bagaimana sintesis protein itu dilakukan. Nah, kalau kita mengamati kondisi fenotipe, nanti Anda akan melakukan praktikum, penelitian, ya, pengamatan di lapangan, dimanapun juga, kita akan melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan di antara genotipe, ada perbedaan-perbedaan di antara varietas dalam spesies yang sama. Ada perbedaan antar spesies, itu sudah pasti. Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam suatu spesies yang jumlah kromosom yang sama, ya, gennya berbeda, maka itu bisa kita lihat secara visual. Sebagai contoh, ini pada anggur misalnya ada varietas anggur yang warnanya hijau, ada yang warna ungu muda sampai warna ungu tua. Kemudian dari pola tandannya ada yang lebat, ada yang jarang, sangat jarang. Dari bentuk buahnya ada yang besar, kecil, ya, ada yang lonjong, ada yang membulat dan sebagainya. Nah, semua perbedaan-perbedaan tersebut karena adanya gen yang berbeda, karena ada ekspresi gen yang berbeda. Bisa gen yang berbeda, bisa juga ekspresi gennya yang berbeda. Jadi bisa saja gennya sama tapi ekspresinya berbeda, ya. Dengan adanya, jadi itu yang menyebabkan mengapa mereka berbeda. Karena gennya berbeda atau karena ekspresinya yang berbeda, level ekspresinya berbeda, atau ada atau tidaknya ekspresi walaupun ada gen tapi tidak terekspresi misalnya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang saya maksudkan tadi. Ya, variasi-variasi ini itu sesungguhnya adalah akibat dari ekspresi gen. Ya. Di lapangan Anda akan banyak sekali menjumpai variasi-variasi itu. Ya, kalau nanti Anda penelitian pada cabai saja ada 40 lebih karakter yang nanti akan Anda amati misalnya.
di atas 20 pasti, itu hampir setiap tanaman berada di atas 20 karakter yang nanti akan amati antar satu genotipe dengan genotipe yang lain. Kalau Anda penelitian di bidang pemuliaan, nanti akan Anda bekerja dengan genotipe yang cukup banyak. Misalnya ada 20 genotipe, 10 genotipe yang memang berbeda karakteristiknya. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang akan dikaji. Apakah perbedaan akibat gen yang berbeda, atau ekspresi yang berbeda, atau apa? Apakah karena lingkungan? Nah, bisa saja perbedaan itu akibat dari perbedaan lingkungan, bukan karena perbedaan dari genetiknya. Genetiknya sama, karena lingkungan yang berbeda, maka dia akan berbeda. Nah, pada lingkungan yang berbeda pun sesungguhnya itu terjadi karena gennya mendeteksi pada lingkungan yang berbeda. Maksud saya lingkungan A, gen ini terekspresi pada level tertentu. Lingkungan B bisa saja pada level yang berbeda. Tetap yang fenotipe itu akibat dari adanya suatu ekspresi gen. Karena fenotipe itu akibat dari genetik dan lingkungan. Ya, seberapa besar peran genetik, seberapa besar peran lingkungan, nanti kita bisa pelajari pada bab genetika kuantitatif dan seterusnya. Nah, jadi pengaruh suatu gen itu tadi saya sampaikan dapat juga akibat dari tingkat aktivitas ekspresi, level ekspresinya. Misalnya aktivitas ekspresi gen kerdil pada gen AOX pada padi ini menyebabkan perbedaan tinggi tanaman. Makin tinggi aktivitas ekspresi gen AOX menyebabkan tanaman makin kerdil, dia makin terhambat. Nah, jadi gen tersebut bisa menghambat. Kalau dia makin tinggi ekspresinya, maka pertumbuhan makin terhambat, misalnya seperti itu. Ya. Contoh lain, kita kalau Anda kemarin mengikuti pembukaan DS, di sana ada ditampilkan video tentang hasil penelitian kami, yaitu marigold. Ya, marigold sudah malah. Jadi Anda kalau mengikuti itu sesungguhnya kami diminta untuk merakit varietas marigold oleh Pemda Bali, varietas Sudamala, mulai dari Sudamala barak, putih, kuning, dan orange. Ya. Nah, ada suatu hal yang menarik tentang Sudamala putih, karena Sudamala putih itu berarti kuningnya di off-kan. Jadi ekspresi putih karena gen-gen lain di off-kan, ditiadakan. Ya. Gen-gen warna kuning itu ternyata orange berhubungan dengan beta karotin. Beta karotin dan juga fenolik yang lain ya, ternyata berhubungan dengan pertahanan tanaman. Kalau beta karotinnya hilang, antioksidannya menurun, maka tanaman itu tidak bisa survive. Ya, sama saya kira kalau Anda memerlukan vitamin beta karotin itu antioksidan ya. Makin banyak Anda menggunakan beta karotin, mata makin sehat, badan makin sehat, antioksidan makin banyak. Nah, ini tanaman juga begitu. Sehingga kalau beta karotinnya dihilangkan, tanaman itu akan rentan terhadap suatu penyakit. Maka varietas yang kami hasilkan yang warna putih itu sangat sulit untuk tumbuh ya di Bali maupun di tempat-tempat lain karena dia gampang sekali terserang penyakit dan lain sebagainya. Itu yang putih. Yang merah sesungguhnya adalah ekspresi beta karotinnya sedang di off-kan. Jadi dia yang terlihat adalah antosianinnya tinggi. Tetapi pada kondisi lingkungan tertentu, dalam keadaan stres, beta karotin itu muncul kembali. Sehingga dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan kekurangan air, dalam keadaan cahaya tinggi misalnya, maka warna yang merah ya itu akan berubah menjadi kuning. Nah, itu kemarin Pak Gubernurnya Prof. Syukur mengapa saya tanam di pot di dataran rendah di kantor gubernur dengan ditanam dataran tinggi berbeda warna merahnya. Dataran tinggi merahnya bagus banget, ditanam di dataran rendah di pot warnanya berubah menjadi kuning. Karena warna kuning itu adalah bagian dia mempertahankan diri. Ketika dalam keadaan stres, maka dia akan memanfaatkan itu untuk mengekspresikan gen untuk dia bertahan.
Nah, jadi ada bagian-bagian gen yang digunakan untuk bertahan sehingga dia akan terekspresi pada kondisi tertentu. Nanti kita akan bahas. Ini contoh yang saya maksudkan tadi. Ini yang berhubungan dengan A13, A7, A16, lalu ini A13, A7, A16. Makin besar ekspresi gennya ditandai dengan pola pita yang tebal ini, maka makin pendek tanamannya. Dan RNA-nya terlihat, ini ekspresi RNA-nya seperti apa. Ya, dari DNA menjadi RNA, ini menunjukkan bagaimana ekspresi itu terjadi. Ya, ini dari DNA kemudian menjadi RNA, menjadi fenotipe tanaman. Ya, ini adalah karakter-karakter yang berhubungan dengan karakter kuantitatif. Contoh saja. Ya. Lalu bagaimana proses ekspresi itu terjadi? Ya, ekspresi terjadi pada makhluk hidup tingkat tinggi, pada tanaman itu pada dua lokasi, yaitu pada inti dan pada sitoplasma. Berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri itu ekspresi dari DNA menjadi RNA, RNA langsung menjadi asam amino pada saat itu juga. Kalau pada bakteri, dia tidak dikirimkan ke sitoplasma, langsung pada saat itu. Sementara pada tanaman ini terjadi pada dua tempat, yaitu pada inti dan pada sitoplasma. Pada inti itu terjadi transkripsi dan RNA processing, ya, jadi dari DNA menjadi HNRNA dan kemudian menjadi mRNA. Dari mRNA kemudian ditranslasikan menjadi protein di ribosom. Ya. Nah, karena dia ada proses dari transkripsi sampai ke protein translasi, dan proses itu memerlukan waktu dan tempat, ya, bukan waktu dan tempat. Jadi kalau dia proses ada di kromosom inti, kemudian setelah itu harus keluar dari inti masuk ke sitoplasma, harus ketemu di ribosom, maka RNA yang dihasilkan itu harus dilindungi karena waktunya agak lumayan lama, sementara mekanisme sel kalau RNA-nya terlalu banyak, RNA-nya akan bekerja untuk menghancurkan, ya. Karena RNA itu kalau levelnya terlalu banyak, maka oleh mekanisme sel dianggap suatu benda asing, ya, karena virus itu kan RNA. Jadi karena terlalu banyak, itu akan diserang oleh RNase agar itu bisa dihancurkan. Sehingga RNA yang sudah dihasilkan itu harus stabil sampai selesai translasi. Karena di perjalanan itu selalu dia digangguin oleh RNase, dipotong-potong. Ya. Jadi jangan sampai itu terpotong-potong sebelum dilakukan translasi. Ya, setelah dilakukan translasi, kalau mau dipotong-potong silakan. Ya. Nah, semakin kuat dia mempertahankan diri, nanti translasi akan semakin banyak. Itu juga yang menyebabkan ekspresi translasi, ekspresi dari menjadi asam amino itu menjadi lebih banyak pada gen yang lain dan lebih sedikit pada gen tertentu. Ya. Nah, jadi ini pada inti dan ini pada sitoplasma. Muncullah, kemudian terjadilah fenotip. Dan yang lagi lebih mudah kita pelajari adalah kalau one gene, one enzyme. Satu gen, satu enzim, satu protein, satu karakter, satu fenotip. Ya, satu gen misalnya pengendali warna, warna merah, warna putih, ya itu lebih mudah kita pelajari. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Nah, berdasarkan hasil yang dicapai dari proses ekspresi itu dikenal 3 kelas gen. 3 kelas gen itu gen-gen yang diarahkan untuk karakteristik seperti apa. Gen kelas 1 itu adalah gen-gen yang menghasilkan protein yang nantinya menjadi ribosom. Ini dulu yang dibuat. Jadi ribosom dibuat dulu karena ribosom itu nanti akan membantu proses translasi. Jadi ada kelompok gen 1 yang menghasilkan ribosom sebagai mesin translasi mRNA. Sehingga produk ekspresinya disebut dengan rRNA, ribosom RNA. Jadi sebelum gen yang jadi fenotip itu dibuat, dibikin dulu rumahnya, dibikin dulu tempatnya, dibikin dulu pabriknya, yaitu ribosom. Gen kelompok 1 menghasilkan ribosom. Gen kelompok 2, gen kelas 2, ini adalah menghasilkan protein yang berfungsi sebagai enzim yang berperan dalam proses fisiologi. Nah, ini yang gen kelas 2 ini yang akan menjadi fenotipe tanaman. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa itu gen dan fenotip, maka yang kita maksudkan sesungguhnya adalah gen kelas 2 ini yang menjadi fenotip, yang menjadi bagian-bagian yang kita amati.
Ya. Jadi gen ini produk ekspresinya disebut dengan mRNA atau messenger RNA. Itu gen kelas 2. Gen kelas 3 ini menghasilkan protein yang akan berfungsi sebagai pembawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Nah, gen kelas 3 ini yang akan membawa asam-asam amino yang nanti dipasangkan dengan RNA yang dibuat. Ya, RNA kodon asam amino pasangannya. Sehingga asam amino ini dibuat dulu, pembawa asam amino dibuat dulu. Ya. Jadi rantai asam amino dari mRNA sehingga produk ekspresinya disebut dengan tRNA. tRNA ini harus dibuat karena dia yang akan membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Ribosom sebetulnya di sitoplasma juga, tapi dari tempat yang lain ke dalam ribosom yang membawa asam amino itu adalah tRNA, gen kelas 3. Ya. Jadi artinya ada 2 gen yang memang dipersiapkan untuk ekspresi fenotip. Ya, ada 1 gen yang memang akan kita sebut dengan gen itu adalah gen yang kelas 2 sesungguhnya. Ya, misalnya gen warna buah tadi, gen bentuk buah, gen ukuran buah, itu sesungguhnya adalah gen kelas 2. Tapi gen kelas 2 tidak bisa menjadi protein tanpa adanya gen kelas 1 karena gen kelas 1 itu adalah ribosom. Tidak bisa kalau tidak ada gen kelas 3 karena gen kelas 3 itu akan membawa asam amino nanti yang berpasangan dengan yang memasangkan dengan kodon-kodon yang ada hasil ekspresi dari gen kelas 2. Ya. Ada pertanyaan? Nah, sehingga yang berikutnya kita akan diskusikan adalah gen kelas 2. Ya. Jadi gen kelas 2 ini yang mengendalikan proses fisiologi dan keragaan tanaman. Semua yang ada pada tanaman dan makhluk hidup itu ada proses fisiologinya adalah pada gen kelas 2. Ya. Ada ratusan, ada ribuan gen yang saat ini terekspresi pada Anda semua. Ya. Sekali Anda bergerak berarti harus ada gen yang terekspresi. Dan dia akan bentuk energi. Bernapas, melihat, menulis, berpikir, semua itu ada gen yang terekspresi. Kalau ada gen yang tidak terekspresi sudah selesai, ya hidup Anda. Terutama gen yang misalnya berhubungan dengan detak jantung, gen yang berhubungan dengan pernapasan. Salah satu tidak terekspresi sudah selesai, gitu ya. Nah, sehingga gen kelas 2 ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu constitutive expression dan specific expression. Kita akan lihat jadi 2 kelompok, konstitutif dan spesifik. Apa itu konstitutif? Konstitutif adalah gen yang terekspresi secara terus-menerus untuk memelihara kehidupan. Ya. Jadi gen-gen ini diekspresikan secara terus-menerus pada sebagian besar organ karena dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti respirasi untuk butuh energi. Kalau pada manusia dan makhluk hidup, pada hewan misalnya, gen-gen yang berhubungan dengan detak jantung, ya, gen-gen berhubungan dengan paru-paru, pernapasan, itu adalah gen yang harus terekspresi secara terus-menerus. Ya. Gen ini disebut dengan housekeeping genes. Jadi gen untuk memelihara kehidupan yang meliputi 10% dari seluruh gen yang ada. Jadi hanya 10% yang terekspresi terus-menerus. Mengapa tidak boleh banyak? Karena ketika ekspresi itu terjadi memerlukan energi. Ketika ekspresi itu terjadi memerlukan bahan-bahan, kan tadi ada bahan yang diperlukan untuk membuat ribosom, ada bahan yang diperlukan untuk membuat asam amino, pembawa asam amino, ada bahan yang dibuat untuk membuat RNA, ya, dan bahan-bahan itu memerlukan energi, energi nanti diekspresikan, ya, untuk membentuk energi, ya. Ada gen yang bentuk nanti untuk energi, ya. Nah, jadi kalau nanti housekeeping genes-nya terlalu banyak, ya, maka gen-gen yang terekspresi untuk membentuk fenotip akan tertekan, ya. Jadi sebagai contoh, kalau berbagai hal kita buat menjadi housekeeping gen, misalnya gen ketahanan, kalau dia terekspresi secara terus-menerus, ada atau tidak ada serangan berarti menjadi housekeeping genes, ya, konstitutif. Ketahanan terhadap penyakit misalnya. Kadang-kadang ketahanan terhadap penyakit kan kita perlu kapanpun juga serangan dia sudah ada, ya. Misalnya senyawa-senyawa yang dihasilkan terus-menerus mulai dari dia berkecambah sampai dia selesai panen, gen itu terekspresi. Maka
ada konsekuensinya. Ketika ada tambahan gen ekspresi setiap saat, berarti energi itu dibutuhkan lebih banyak. Nah, kalau itu yang terjadi, maka memang tanamannya menjadi tahan, tapi konsekuensi lain adalah produktivitas bisa menurun. Ya, maka biasanya memang ada hubungan ketahanan terhadap suatu penyakit, lalu produktivitasnya menjadi lebih rendah, misalnya seperti itu. Ya, gen yang terpaut dengan ketahanan itu juga berhubungan dengan produktivitas yang lebih rendah. Biasanya yang tahan produktivitasnya rendah, yang tidak tahan produktivitasnya tinggi. Ya. Atau kalau kondisi lingkungan tertentu yang menyebabkan dia terekspresi terus-menerus, maka dia akan terbagi. Misalnya kalau kita menanam padi di tepi pantai, itu kan setiap hari ada angin, dengan adanya angin maka dia harus mengekspresikan gen-gen pertahanan batangnya. Ya, misalnya apakah itu senyawa-senyawa yang digunakan untuk memperkuat dinding sel dan lain sebagainya, sehingga biasanya tanaman produktivitasnya menjadi lebih rendah, ya. Nah, jadi Anda harus juga memahami hal-hal semacam itu, ya, karena hal-hal praktis kadang-kadang berhubungan dengan hal-hal yang fisiologi seperti itu, ya. Maksud saya begini, kalau Anda menanam tanaman di tepi pantai agar dia tidak sibuk oleh ekspresi memperkuat diri, maka harus Anda tanam dulu pemecah angin misalnya di sekelilingnya, tanaman-tanaman besar yang pemecah angin sehingga anginnya tidak langsung menerpa padi agar produktivitas padi tetap baik. Kalau sepanjang hamparan itu tidak ada sama sekali pohon, maka berarti angin itu lalu lintasnya kuat sekali sehingga tanaman sibuk mempertahankan diri, produktivitas menjadi rendah. Nah, itu kepentingan praktisnya. Ya. Jadi constitutive expression. Maka orang lebih suka dengan specific expression, ya. Terutama ketahanan terhadap hama dan penyakit. Tapi kadang-kadang ketahanan hama dan penyakit kalau dibuat spesifik, itu specific expression artinya ada serangan baru dia bertahan. Nah, itu yang kadang-kadang terlambat dia mengidentifikasi serangannya terlalu besar, serangannya sudah begitu kuat, baru dia mengekspresikan gen pertahanan. Terlambat dalam mengantisipasi jadinya. Ya. Nah, jadi gen yang kelompok kedua ini adalah yang berekspresi spesifik atau specific expression. Ini diekspresikan pada organ tertentu, pada tahapan perkembangan tertentu, pada kondisi lingkungan tertentu, ya, dan seterusnya. Misalnya, apakah dia sudah siap untuk pembungaan, pematangan buah, merespon stres air, atau ketika mendapat serangan penyakit. Itu adalah specific expression. Pembungaan misalnya. Pembungaan itu akan terjadi jika tanaman itu mengidentifikasi bahwa akan selesai hidupnya, ya. Misalnya tanaman semusim, padi, jagung, dia akan berbunga kalau pada fase itu dia akan selesai produk kehidupannya, maka dia akan berbunga. Atau dia berbunga karena akan ada ancaman lingkungan yang berat, misalnya kekeringan, ya. Jadi dengan adanya kekeringan, maka dia akan mengekspresikan pembungaan. Ya. Berikutnya pematangan buah. Jadi kalau Anda tahu pematangan buah itu terjadi karena ada proses pembentukan etilen. Ya, tahu etilen ya? Kalau pada praktisnya etilen digunakan adalah produk yang sering digunakan adalah karbit. Karbit itu adalah memaksa dia matang. Ya, yang tadinya belum matang dibuat matang. Karbit. Tanaman secara alami dia akan mengekspresikan etilen itu pada saat memang sudah siap. Sudah siap untuk matang. Sehingga matang pohon katanya gitu kan. Memang siap untuk matang, maka etilen akan terekspresi. Matanglah dia. Kalau etilen tidak terekspresi, tidak akan pernah matang. Nah, itu yang nanti ada hubungan dengan mata kuliah lain di teknologi misalnya. Bagaimana agar tomat itu nggak matang-matang selama di perjalanan? Tomat itu nggak matang-matang pada saat panen selama di perjalanan sampai ke tujuan. Maka gen yang untuk mengekspresikan etilen diblok. Sehingga etilen tidak terekspresi sepanjang masa. Jadi tomat tidak pernah matang. Ya. Gen itu diblok,
ya ketika sudah siap umurnya dipanen, kemudian dikirim ke suatu tempat, dia tidak matang-matang, pada saat di lokasi siap untuk matang, diberi apa? Diberi karbit, diberi etilen. Lalu dia matanglah pada saat itu. Nah itu kira-kira. Jadi produk-produk yang berhubungan dengan itu sudah ada, saya kira tomat tahan terhadap kematangan buah. Ya, sudah dihasilkan varietasnya, tapi bukan di Indonesia saya kira. Stres air juga begitu, ada gen-gen tertentu yang diperlukan agar pada saat stres air tanaman tidak mengkonsumsi air lebih banyak, tanaman tidak mengeluarkan air lebih banyak. Ya, kalau pada jagung kira-kira karakter apa yang umum terjadi kalau dia merespon stres air? Ya, kira-kira apa kalau Anda amati di lapangan? Pertanyaan ini bukan pernyataan. Tongkolnya nggak keluar. Oke, itu efek terlalu jauh. Dia sebelum dia pengen nggak tinggi, itu juga agak jauh sedikit. Respon sesaat. Apa kira-kira? Enggak, belum. Daunnya apa yang terjadi pada daun? Menguning sudah agak jauh. Daun menggulung itu yang paling cepat, ya kan? Jadi kalau dia kekurangan air, mesti jagung itu kan langsung menggulung. Kenapa dia menggulung? Karena dia menutup stomata. Kenapa dia menutup stomata? Agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan. Sampai pada level tertentu dia bisa bertahan karena daunnya menggulung. Besok pagi ketika ada embun, dia buka lagi walaupun tidak ada hujan kan dia buka lagi. Tapi jam 10 dia menggulung lagi nanti. Nah, itu fenomena-fenomena ekspresi dia menggulung itu sebagai ekspresi karena stres air. Sehingga dicari kira-kira mana jagung yang sifat stres menghadapi stres air itu bagus banget. Jadi misalnya stres air yang tidak terlalu banyak pun dia sudah mulai merespon dengan baik. Kadang-kadang bukan menggulung tapi menghasilkan senyawa tertentu untuk ngeblok itu agar penggunaan air itu efisien ya pada tanaman. Ya, serangan penyakit saya kira sudah ini. Nah, gen-gen tersebut disebut dengan inducible genes yang meliputi 90% dari seluruh gen itu inducible sesungguhnya. Ya, kita juga inducible. Sesungguhnya banyak gen-gen yang ada pada kita yang bersifat inducible. Ya. Pertahanan diri misalnya, meningkatkan sel-sel darah putih karena ada serangan penyakit. Itu adalah inducible. Ya, lalu dokter akan mengidentifikasi kalau Anda demam, kemudian Anda panas, ada apa yang dicek apa? Leukositnya meningkat tidak? Kalau leukositnya meningkat berarti ada ekspresi gen untuk menghasilkan darah putih. Kalau darah putihnya meningkat berarti ada serangan infeksi. Ini penyakit infeksi nih pasti, gitu ya. Jadi kalau sudah darah putih meningkat berarti ada penyakit infeksi. Kalau darah putih tidak meningkat, oh ini bukan infeksi. Ini panasnya karena stres. Misalnya menghadapi ujian, gitu ya. Panas dingin gitu maksudnya. Itu bukan karena penyakit infeksi, karena leukositnya tidak meningkat. Nah, maka cek darah itu biasanya darah itu yang sangat berespon. Leukositnya, trombositnya, semua itu kan berhubungan dengan ekspresi-ekspresi gen ini tertentu. Ya. Nah, ini pada kita. Nah, jadi proses ekspresi itu ada pada video ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription.
Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Perjalanannya jauh ya. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. Jadi tRNA itu sebetulnya hanya membawa asam amino saja. Ini kan lepas lagi dia. Ini tRNA ini ketika itu hancur lagi, kemudian dibikin lagi yang baru untuk proses ekspresi berikutnya, gitu, dan seterusnya. Maka diperlukan gen-gen untuk mengekspresikan tRNA ini. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Nah, ini adalah protein. Protein bukan berarti protein yang real protein ya. Protein nanti digunakan untuk ekspresi-ekspresi yang lain. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini. Ini adalah proses ekspresi yang akan nanti kita diskusikan lebih detail. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa tadi yang pada video itu akan saya jelaskan lebih detail sebagai berikut ya. Nah, proses ekspresi suatu gen yang terjadi pada inti sel ada 2 tahap. Ya, jadi pada inti sel sendiri ada 2 tahap. Yang pertama adalah proses transkripsi. Ya. Pada tahapan ini dilakukan penggandaan salah satu utas DNA pengkode. Disebut dengan coding strand atau positive strand, dengan melakukan komplementasi pada utas lainnya sebagai template. Ya, ada template strand atau negative strand. Jadi ada bagian DNA yang digunakan sebagai template ya, yang nanti hasil dari pengkodean dari template tersebut itu menjadi RNA atau di sini disebut dengan hnRNA, heteronuklear RNA. Belum RNA yang akan menjadi asam amino, belum menjadi protein, tapi masih hnRNA yang akan diolah lebih lanjut. Yang berikutnya adalah pemrosesan. Jadi dari hnRNA itu diproses. Proses ini itu apa? hnRNA itu mengalami tahapan-tahapan terlindung pada kedua ujungnya seperti yang saya sampaikan tadi. RNA itu harus dilindungi karena kalau tidak maka dia akan hancur oleh RNase. Sehingga kedua ujungnya harus dilindungi karena ujung-ujung itu nanti akan menjadi target RNase. Ya. Kemudian ada pemotongan-pemotongan yang bagian yang tidak diperlukan untuk translasi, yaitu intron. Nah, ini ada juga yang menanyakan, intron itu untuk apa sih sebetulnya setelah diekspresikan jadi RNA kemudian dipotong dihilangkan. Nah, gitu ya. Ternyata intron itu untuk stabilitas RNA juga, ya. Nah, setelah intron itu dibuang, ya, setelah bagian-bagian ujung itu dilindungi, ujung pangkal bagian 5 dan ujung bagian 3, maka siap untuk diterjemahkan menjadi rantai asam amino dan RNA itu disebut dengan mRNA. Ya. Jadi dari DNA menjadi hnRNA, hnRNA menjadi mRNA, baru dia siap untuk diterjemahkan menjadi rantai asam amino. Nah,
Bagaimana proses transkripsinya, tahapannya? Yang pertama adalah pengenalan template. Template mana yang akan dilakukan transkripsi. Ya. Yang kemudian selanjutnya inisiasi pembentukan RNA, titik pertama kali yang menjadi RNA itu. Kemudian setelah itu baru pemanjangan RNA-nya, elongasi, dan berhenti di mana. Jadi titik awal menjadi sangat penting, pemanjangan, kemudian berhenti. Ya, itu proses tahapan transkripsi. Nah, jadi dengan demikian maka antara rantai RNA untuk transkripsi dengan rantai RNA untuk translasi nanti akan berbeda ukurannya. Ya, jauh lebih panjang RNA yang dihasilkan dari proses transkripsi ini daripada RNA nanti yang ditranslasikan. Nah, jadi ini ya, jadi dia promotor, kemudian ada mencari kira-kira promotor di bagian belah sini, di coding string. Kemudian yang menjadi template adalah bagian bawahnya. Ya, ini berhubungan dengan 5335 tadi. Dia akan mengarah kepada 53 sehingga yang ditranskripsikan adalah 35. Tapi coding stringnya berada di lawannya, gitu. Yang disebut dengan tata box nanti, ya. Pengenalan template. Nah, pada tahapan ini enzim RNA polimerase, enzim berperan dalam sintesis RNA, mulai berikatan dengan utas ganda RNA. Nah, jadi sebelum ekspresi itu terjadi, sebelum transkripsi itu terjadi, harus juga dibuat enzim-enzim tertentu RNA polimerase. Jadi saya katakan tadi, ada gen-gen yang dipersiapkan untuk ribosom, ada gen-gen yang dipersiapkan untuk translasi tadi, ya, tRNA, tapi juga ada gen-gen yang disiapkan untuk persiapan transkripsi. Ya, RNA polimerase harus dibuat dulu. Ya, dan seterusnya. Jadi enzim RNA polimerase ini adalah enzim berperan dalam sintesis RNA mulai berikatan dengan utas ganda DNA. Jadi selanjutnya menentukan utas mana yang jadi utas pengkode dan utas mana yang akan dijadikan template. Ada yang sebagai pengkode, ada yang sebagai template. Berdasarkan keberadaan promotor yang menunjukkan utas pengkode. Nah, ini adalah promotor. Ada setidaknya 6, lebih dari 6 sungguhnya, yang disebut dengan bagian ujung itu. Jadi misalnya promotor nomor 1 itu adalah tata box. Yang umum adalah tata box. Yang disebut dengan tata 10 PB. 10 pasang basah. Apa maksudnya? Pada saat titik dia masuk ke tata box, maka dia akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ke 11 dia mulai melakukan transkripsi. Ya, paham maksud saya? Jadi dia mulai mendeteksi itu mulai dari tata box, lalu dia menghitung 10 pasang basa, dihitung 10 pasang basanya, basa yang ke-11 mulai dia lakukan pengkodean. Mulai dibuka. Lalu kemudian dia mengkode dari template yang ada. Jadi kalau misalnya CAAT box itu 22 pasang basa, berarti 22 pasang basa berikutnya sebelum sampai ke tadi. Ini kan ada nih, ada +1 di sini, ada upstream, ada downstream. Nah, jadi +1 di sini setelah promotor itu yang menunjukkan ini. Kalau misalnya dia 10 berarti 10 +1 tadi. Kalau dia 22 berarti 22 pasang basa. Ada GC box. GC box itu adalah GGC GG 20 pasang basa. Oktamer ada ATT GCAT 20 pasang basa. Kibi GG GAC TTT CC 10 pasang basa. ATF GT GA JGT 20 pasang basa. Ya. Jadi ini contoh 6 dari promotor. Ya. Nanti kalau Anda akan belajar lebih lanjut, apakah S2, S3, atau sudah menjadi ilmuwan, tata box ini, promotor ini menjadi sangat penting karena Anda akan membuatnya di laboratorium. Ya, membuatnya di laboratorium lalu mengirimkannya ke dalam tanaman. Ya, misalnya promotor, strong promotor, ada istilah strong motor ya. Diambil dari mana gitu ya.
Promotor-promotor ini yang akan Anda pelajari di bagian mana di tanaman itu ada, di bagian mana akan disisipkan. Jadi kalau tidak ada promotor ini, maka proses ekspresi tidak akan terjadi dan itu tidak gen seperti yang saya sampaikan di awal ya, di kuliah di awal, bahwa kalau tidak ada promotor maka rantai DNA itu bukan gen karena tidak ada yang memulainya suatu ekspresi. Ya. Ada pertanyaan? Nah, mari kita berhitung di sini. Nah, jadi RNA polimerase mulai dari sini, dihitung sampai 10, 10 plus 1, maka ekspresi mulai terjadi. Jadi dia mulai dari depan sini, menghitung sampai 10 plus 1, ini tata boxnya. Nah, kalau kita lihat di sini, mana tata boxnya? Ini, TATA, 1, 2, 3, biar jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke-11 mulai dia start untuk transkripsi. Makanya disebut dengan tata box 10 pasang basah. TATA, tata box. Tata. Ya. Nah, baru mulai dia akan start di situ. Belum ya. Jadi promotor meyakinkan bahwa ekspresi itu tepat pada titiknya. Terjadi pada titik yang tepat. Ya. Tata box. Dan biasanya sekali lagi ikatan yang dibuka itu yang mana? Ikatan yang dibuka adalah yang ini. Yang pertama kali. Maka biasanya AT. Ini kan AT nih. Karena ikatan 2. Itu adalah tempat yang buka pertama kali. Dibuka. Ikatan 2. Terus saja dia memanjang sampai terminator. Ya, terminator juga ikatan 2 kelihatannya di sini. Ya, karena dia akan nutup. Membuka dan menutup. Jadi ada enzim RNA polimerase itu membuka, kemudian selesai dia langsung menjahit, nutup. Ya. Mirip menjadi kerekan jadinya. Nah, kerekan itu kan buka harus ditutup. Ya. Nah, setelah terbentuk itu maka berikutnya adalah RNA polimerase mulai membuat basa RNA pertama pada titik awal, start site. Sesuai jarak yang ditetapkan dari sekuens promotor tadi. Tata box 10 pasang basa misalnya. Dengan mengkomplementasi basa pada utas template. Ini ilustrasi yang lain. Ini tadi ya. Jadi dia mulai dari sini. Nah, mulai dari sini. Yang di kode adalah utas template-nya. Jadi diulangi lagi ketika inisiasi pembentukan RNA mulai dari sini. RNA polimerase. Nah, ya. Jadi dia mulai dari sini membuka yang ini bagian bawah ya. Lalu mengkode yang bagian bawah ini. A, T menjadi A. A menjadi U. Ya kan A tidak bisa menjadi T ya. Kemarin sudah kita bicarakan. A menjadi U. C, G. T, A. G, C. T, A, U. Ya, jadi utas ini adalah utas cetakannya. Sementara RNA polimerase berada di atas ini. Jadi mulailah menginisiasi sekali lagi pada ini tadi. Selanjutnya adalah pemanjangan. Pada tahap ini RNA polimerase bergerak sepanjang utas ganda DNA sambil melanjutkan sintesis RNA sesuai dengan utas template sehingga mencapai titik terminasi. Ya. Nah, daerah dari tempat yang tadi mulai titik transkripsi sampai selesai titik terminasi itu disebut dengan transcript region. Wilayah yang ditranskripsikan. Ya, transcript region. Nah, jadi kalau ini tadi sudah sampai A sampai U, ini terus sampai selesai di sini, ya. Ini akan dibuat semua nih sampai titik stop. RNA polimerase 2 akan berhenti di sini, buka di sini, jadilah utas RNA dan selesai ini
Jangan dibayangkan selesai ini masih tetap terbuka. Ini ketika bergerak ke sini, yang di sini sudah mulai menjahit, menutup kembali. Ya. Nah, jadi nanti kalau kita akan bicara pada minggu depan tentang pembelahan sel, maka proses ini harus terjadi pada saat kromosom itu untaiannya longgar. Pada saat fase apa? Ikatannya longgar, fase pembelahan sel, ada interfase, ada profase, metafase, telofase, anafase, telofase, fase apa? Dari antara 4-5 itu fase. Fase apa? Belum betul. Fase apa? Telofase belum. Belum. Sebut aja semua. Interfase itulah yang paling panjang kan, sebutkan paling longgar. Kenapa? Karena dia harus masuk nyusup ke dalam DNA. Setelah interfase kan profase itu kan mulai memendek ya. Dikerutkan apa istilahnya, kalau tali itu tali yang terurai kemudian digulung. Gulungan yang paling kuat itu pada saat metafase. Jadi pada saat metafase nggak mungkin ekspresi terjadi. Ya. Karena enzim RNA polimerase nggak mungkin masuk lagi itu karena gulungnya sudah kuat. Jadi kalau kromosom yang ada gambar 2, yang ada gambaran kromosom seperti pada pertemuan pertama, tidak mungkin itu adalah metafase ya. Tidak mungkin ekspresi terjadi pada saat itu. Ekspresi terjadi pada saat dia interfase, pada saat kromosom itu dalam keadaan longgar sekali. Yang orang-orang sebut dengan fase istirahat. Padahal dia lagi sibuk-sibuknya itu sebetulnya melakukan transkripsi. Bukan fase istirahat. Fase yang tidak melakukan pembelahan. Ya betul. Tapi sebetulnya dia tidak istirahat. Kemudian terminasi, ya pengenalan titik akhir dari transkrip region, di mana setelah itu tidak ada lagi penambahan basa pada utas RNA yang terbentuk. Ya, jadi selesai di situ. Hasilnya adalah ini, ada ekson, ada intron, ada ekson, intron. Jadi RNA yang dihasilkan itu ada yang berupa ekson, ada yang berupa intron, dan seterusnya, yang kemudian diolah lebih lanjut. Ya, tadi saya katakan proses transkripsi yang pertama kali menghasilkan apa? RNA-nya tipenya namanya hnRNA. Nah, pada saat ini hnRNA itu terjadi. Jadi terminasi selesai sudah di sini, maka dia akan mendapatkan RNA ini. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, bisa terlihat di sini ada regulator di sini, ada promotor di sini, ada transkrip region, ada terminator. Itulah rangkaian disebut dengan gen. Ya, tahu ya? Jadi mulai dari regulator, promotor, apa tadi? Transkrip region, kemudian terminator. Itulah yang disebut dengan gen. Ya, jadi kalau Anda sudah belajar genetika, harus bisa menjawab pertanyaan itu pada setiap kali ujian yang berhubungan dengan genetika. Maksud saya, nanti kalau Anda ngambil pemuliaan, di S2 akan ketemu lagi ujian akhir. S3 akan ketemu lagi ujian. Dan sepanjang saya bersama-sama dengan pengelola program studi nguji, Bu Yudi selalu menanyakan apa itu gen pada S2 dan S3, dan mungkin sekitar 50% yang bisa jawab. Apa itu sebetulnya gen? Ya, dia sudah melakukan penelitian kemana-mana, lebih detail lagi, menjawab gen itu apa, bingung. Hal dasar-dasar seperti itu. Jadi gen itu mulai dari sini, perannya ada masing-masing. Regulator, regulasi. Ya, kapan, di mana, dan situasi apa, ekspresi itu terjadi. Peran regulator menjadi sangat penting. Apakah dia konstitutif atau dia inducible, spesifik tadi. Apakah dia konstitutif atau spesifik itu ditentukan oleh regulator. Ini yang regulasinya ada di sini, regulasi ya, regulatornya ada di sini. Ya. Apakah itu konstitutif atau spesifik. Lalu kemudian promotor itu yang mempromot, kira-kira dia akan mengekspresikan pada titik mana. Ya. Elongasi terminator. Salah satu tidak berfungsi, maka dia bukan berupa gen.
Salah satu saja dari 4 ini tidak ada, dia bukan berupa gen. Misalnya, terminator nggak ada. Kapan selesainya? RNA-nya panjang banget. Sepanjang kromosom ada itu. Itu akan beresiko kalau sudah semacam itu. Nggak ada terminatornya. Nggak ada terminator, RNA-nya panjang banget. Nggak ada promotor, nggak mulai-mulai, nggak ada RNA. Nggak ada regulator, dia bingung mau ekspresinya kapan, di mana, dan seterusnya. Maka 4 hal ini menjadi penting. Ada pertanyaan? Menjadi HNRNA. Setelah HNRNA, proses berikutnya adalah memproses RNA tadi. Sehingga dia bisa mempunyai stabilitas yang tinggi sampai translasi selesai terjadi. Jadi HNRNA itu rentan akan kerusakan. Sehingga perlu penambahan cap. Cap itu apa? Capping, topi pada ujung 5. Karena ujung 5 ini yang gampang untuk diurai. Ditopiin di ujung 5, diikat gitu ya. Mungkin pengikat lah, biar nggak terjadi apa-apa. Penambahan basa adenin. Karena ujung 5 bisa ditopiin, bisa diikat, ujung 3 tidak bisa diikat. Dia hanya ditambah adenin. Untuk apa? Sepanjang adenin itu ekornya, RNase itu akan bekerja. Potong. Jadi RNase itu sudah bekerja tuh. Mulai dari selesai itu RNase sudah bekerja sampai RNA itu ada di ribosom dan translasi. Dengan demikian, maka kalau adenin itu diperpanjang, RNase itu bekerja, maka yang dipotong oleh RNase itu apa? Adenin. Potong. Semakin banyak adenin, maka semakin stabil karena kesempatan dia untuk sampai translasi makin besar. Paham maksud saya? Adenin itu adalah semacam penipuan buat RNase. RNase bekerja terus, memotong. Semakin sedikit RNA, semakin sedikit adenin, maka RNase akan cepat nyampe kepada RNA target tadi. Ya kan gitu ya. Jadi E itu harus panjang banget berarti oleh E. Jadi RNase sibuk bekerja, RNA itu terus saja melintas tadi sampai kepada ribosom dan melakukan translasi. Ya, translasi selesai, harus buru-buru nih translasi selesai karena RNase sudah bekerja pada saat itu. Translasi selesai, RNase bekerja, RNase menghancurkan RNA, maka RNA dihancurkan, balik lagi ke masa yang baru menjadi basa-basa nitrogen. Basa itu digunakan lagi untuk proses pencetakan RNA baru. Ya. Jadi penting RNase itu karena kalau tidak bekerja RNase-nya, RNA terlalu banyak numpuk. Kalau RNA terlalu banyak, sibuk pula tanaman melakukan ekspresi menjadi asam amino, padahal harusnya sudah berhenti. Misalnya ketahanan terhadap penyakit, penyakitnya sudah hilang tak kapan-kapan, ya asam aminonya masih bekerja terus karena RNA-nya masih banyak yang harus diselesaikan. Maka dia sibuk mengerjakan itu, ya energinya teralihkan ke sana. Ya, jadi peran RNase itu penting dalam mirip dengan peran bakteri dalam mengurai massa organik, ya kan? Kalau itu tidak diurai sama sekali, kita sudah tidak ada tempat barangkali di dunia ini, karena semuanya sampah isinya, ya kan? Jadi harus diurai oleh bakteri pengurai. Nah, itu kecepatan bakteri pengurai dan materi apa yang diuraikan itu yang banyak dipelajari oleh teman-teman yang bekerja yang mendalami itu, teman-teman di lingkungan yang beberapa bulan yang lalu saya menguji doktor lingkungan dari Universitas UNS, ya. Dia mengisolasi bakteri dari tandan pisang. Saya tanya, mengapa tandan pisang? Bukan kulit pisang, bukan gelembong pisang. Biasanya bakteri yang paling banyak kan gelembong pisang. Ternyata bakteri di tandan pisang adalah bakteri yang kuat. Karena tandan pisang aja bisa dimakan. Gelembong kan lembut, apalagi buahnya. Jadi dengan bakteri yang kuat seperti itu, maka ternyata bakteri dan mikroorganisme yang ada di tandan pisang itu adalah strong mikroorganisme, sehingga kalau diterapkan kepada sampah, dia akan mengolah sampah lebih cepat. Ya. Jadi kalau yang lainnya, bakteri-bakteri lain itu slow gitu ya, selama 2 bulan, 3 bulan baru selesai mengolahnya, maka bakteri atau mikroorganisme yang ada di tandan pisang dalam waktu sebulan sudah selesai dia dalam mengolah sampahnya. Ada yang sampah diolah menjadi bahan padat yang berguna, yang tidak akan mencemari lingkungan. Ada juga bakteri yang lebih sadis lagi, mengolah bahan-bahan yang keras menjadi air semuanya.
Ya, paham maksudnya ya? Jadi kalau Anda ingin agar toiletnya nggak penuh-penuh, kasihlah bakteri itu. Semua bahan yang keras jadi air semua. Jadi maka ada bahan untuk di toilet itu kan, masukkan situ semua bahan-bahan keras itu yang jadi air, karena air maka dia akan diserap oleh tanah, maka toilet nggak penuh-penuh. Kira-kira seperti itu. Bakteri itu juga digunakan untuk bahan pembentukan pupuk organik cair, POC. Pupuk organik cair itu menggunakan bakteri yang mengombak bahan padat menjadi bahan cair. Nah, jadi sekali lagi penting untuk menghalangi aktivitas RNase agar RNA ini bisa selamat sampai kepada ribosom dan bisa dilakukan translasi. Yang berikutnya adalah pemotongan intron, splicing. Pemotongan intron. Ada bagian-bagian tertentu dari RNA itu yang berupa ekson dan intron. Intron itu harus dipotong. Satu-satu kita lihat. Bahwa penambahan topi pada ujung 5 atau capping ini dilakukan dengan menambahkan basa G yang sudah mengalami metilasi. Penambahan CH3 pada unsur N pada ujung 5. Pada ujung 5 ini ada CH3 di sini ditambahkan sini untuk menghambat perusakan RNA oleh RNase, enzim pengurai RNA di bagian depan. Nah, jadi dengan demikian maka dia menjadi pengunci sehingga RNase tidak bisa bekerja. Yang berikutnya adalah pemotongan atau splicing. Pemotongan intron. Pada tahap ini enzim restriksi memotong bagian intron, selanjutnya bagian ekson disatukan dengan enzim ligasi. Ligasi itu tukang nyambung-nyambung. Tadi yang DNA yang dibuka itu juga ada ligasi yang menyambung-nyambungkan dari bagian yang terbuka. Enzim ligasi ini menjadi messenger RNA. Intron yang sudah dipotong kemudian diurai lagi menjadi basa oleh RNase, diurai menjadi basa, digunakan lagi untuk ekspresi berikutnya, ya, dan seterusnya. Berikutnya adalah penambahan basa adenin, ya, pada bagian ujung ekor. Pada tahap ini dilakukan penambahan banyaknya basa itu 10 sampai 30 adenin pada ujung 3 yang dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas RNA karena RNase itu terus bekerja, lalu kemudian yang dipotong-potong oleh RNase itu adalah adenin, ya. 10 sampai 30 pasang basa cukup untuk menghambat proses RNase sehingga RNA bisa mencapai ribosom dan terjadi translasi. Nah, jadi prosesnya adalah demikian. HNRNA, kemudian dipasang cap di depan, kemudian dipotong bagian intronnya, sambung-sambung, kemudian di bagian E ada poli E di sini. Ini adalah mRNA, siap untuk translasi. Hasil dari transkripsi adalah mRNA seperti ini. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada yang tanya dari tadi? Pesona ya? Nah, kemudian kalau tadi ada yang disebut dengan transcript region, berarti di depannya ada yang untranscript region. Depan dan belakang untranscript region. Bagian-bagian yang bukan ditranskripsikan. Berikutnya adalah open reading frame. Open reading frame itu adalah bagian dari RNA yang kemudian ditranslasikan. Ya, dibuka oleh AUG start codon dan ditutup oleh UAG, UAA dan UGA stop codon. Start codon, stop codon. Dengan demikian open reading frame itu lebih pendek dibandingkan dengan bagian mRNA. Tergantung posisi AUG-nya ada di mana. Dan stop codonnya ada di mana. Ya. Apakah setiap RNA ada mRNA ada AUG-nya? Belum tentu. Jadi kalau tidak ada AUG-nya, maka RNA ini akan dihancurkan saja, tidak bisa ditranslasikan karena nggak ada start codonnya. Kalau nggak ada UAA-nya,
maka sepanjang-panjang mRNA itu akan menjadi asam amino. Mungkin tidak berguna juga karena asam amino harus punya bentuk, rantai asam amino harus membentuk rantai tertentu untuk menjadi protein. Kalau kepanjangan tidak jadi protein dan seterusnya. Ya. Nah, jadi bagian yang depan yang bukan merupakan open reading frame disebut dengan untranslated region. Bagian di belakang juga untranslated region. Bagian yang diterjemahkan, ditranslasikan itu menjadi asam amino disebut dengan open reading frame, ORF. Jadi ada UTR, ada UTR, ada ORF. Selesai sudah proses ya transkripsi. Berikutnya adalah sintesis protein, proses translasi. Nah, sintesis protein ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah transport mRNA dari inti sel ke sitoplasma. Yang kedua adalah pengikatan mRNA ke ribosom. Ketiga adalah penterjemahan atau translasi mRNA menjadi rantai asam amino pada ribosom dengan bantuan tRNA. Yang keempat adalah pengembangan rantai asam amino menjadi protein aktif. Jadi 4 tahap ini kita akan diskusikan lebih detail. Yang pertama adalah transport mRNA dari inti sel ke sitoplasma. Jadi mRNA yang sudah diproses di dalam inti sel dialihkan ke sitoplasma untuk memulai tahapan sintesis protein atau translasi. Sekali lagi ini pada tanaman dan makhluk hidup tingkat tinggi. Pada bakteri, transkripsi dan translasi terjadi pada saat yang bersamaan. Ya, karena dia tidak ada inti, tidak ada sitoplasma, semuanya tempat yang sama. Berikutnya adalah pengikatan mRNA ke ribosom. Jadi mRNA yang sudah berada dalam sitoplasma yang selanjutnya berikatan dengan ribosom sebagai tahap awal dari proses sintesis protein yang disebut translasi. Berikatan dulu ke ribosom, kemudian diterjemahkan oleh tRNA. Satu asam amino dikode oleh 3 basa. Sehingga karena terdapat 4 basa adenin, timin, guanin, sitosin, maka akan terbentuk 64 kombinasi basa 4⁻3. Ya. Satu asam amino ada 3 basa, kada ada 4 basa maka ada 64 kombinasi. Akan tetapi karena 3 kombinasi digunakan sebagai stop codon, maka tersisa 61 basa. Karena stop codon itu tidak ada basanya. UAG, UAA, UGA itu tidak ada basanya. Tidak ada asam aminonya. Dia stop codon. Maka hanya ada 61 kombinasi. Jumlah asam amino digunakan dalam penyusunan protein adalah 20. Kalau tadi ada 61 ya codon, 61 kombinasi, sementara asam amino itu hanya 20, sehingga ada asam amino yang sama dikode lebih dari 1 codon. Ada 61 codon, ada 20 asam amino, sehingga ada asam amino yang dikode lebih dari 1 codon. Sehingga inilah tabel yang digunakan untuk memudahkan mengidentifikasi asam amino apa yang dihasilkan. Jadi ada basa 1, ada basa 2, ada basa 3. Basa 1 adalah U, maka namanya fenilalanin. Disingkat dengan F atau V. UCU dia adalah serin. Serin itu ada 4 yang berupa serin, ya. 4 yang berupa serin, UCU, UCC, UCA dan UCG. Ya, itu membentuk asam amino serin dan seterusnya. Ya. Hanya ada yang satu-satunya asam amino dikode oleh 1 codon adalah start codon. Start codon itu apa? AUG, metionin. Start codon hanya satu-satunya. Ya,
Yang lain lebih dari satu, start codon satu-satunya. Ada yang dua, ya. Misalnya pendek lanin itu ada dua. Ada yang empat, ada yang empat. Paling banyak berapa? 4 ya, kelihatannya paling banyak 4. Ya. Arginin 4, prolin 4. Glisin juga 4. Alanin 4. Ya, kelihatannya paling banyak 4. Ini nanti akan didiskusikan di praktikum. Kalau di ujian kayaknya dilampirkan ini ya. Di ujian nanti akan ada latihan bagaimana melakukan transkripsi. Nah, ini tadi jadi ada 20 asam amino, lalu kemudian ini adalah kodonnya. Ya. Start codon hanya satu, AUG, ternyata TRP triptopan ini juga hanya satu, UGG. Yang lainnya 2 sampai 4. Ya. Ada lagi yang lainnya. Ini ada satu-satu nih katanya. Prolin. Ya, dan seterusnya. Ada beberapa yang satu ya. Kemudian mRNA yang berikatan dengan ribosom memulai dengan penempelan tRNA pembawa asam amino tadi yang mulai dengan pembawa asam amino metionin melakukan komplementasi pada titik awal daerah mRNA yang akan diterjemahkan ke dalam protein yang disebut dengan open reading frame melalui komplementasi dengan 3 basa yang mengkode ya kode metionin yaitu AUG. Karena mtRNA terdapat 3 basa komplemennya yaitu UAC. Ya. Jadi UAC komplemen AUG itu di tRNA-nya adalah UAC RNA-nya. Ya. Jadi ini adalah RNA-nya, ini adalah tRNA. Dia harus berpasangan. Sini UAC. Daerah yang tidak diterjemahkan disebut dengan untranslated region. UTR ya. Salah maaf. Salah, perbaiki dulu. Ini adalah UTR. Nah, untranslated region. Ya. Nah, kemudian setelah UAG, setelah AUG, ya disebut dengan start codon yang terjadi menjadi metionin. Selanjutnya dilakukan pemanjangan rantai asam amino yang sesuai dengan tRNA yang komplement dengan utas mRNA tadi sampai akhirnya bertemu dengan kombinasi 3 basa yang menunjukkan titik berhenti proses pemanjangan rantai asam amino. Kombinasi tersebut yang disebut dengan stop codon UGA, UAA, dan UAG. Ya, dengan demikian maka ada ini start codon, ada stop codon, ada open reading frame, ada UTR. Dibantu oleh ribosom, ya prosesnya adalah demikian. Asam amino. Asam amino lah kemudian menghasilkan protein. Terus saja berjalan, ini kode-kode yang tadi, kode asam aminonya ada M, metionin, P, K, L, dan seterusnya. Ya. Silakan bertanya kalau ini bertanya, kalau tidak kita akan selesai lebih cepat. Karena sebentar lagi materinya akan habis. Mungkin saja Anda senang kalau selesainya lebih cepat. Sampai menemukan UGA, UAG. UGA, UAG tidak ada. Nah, tidak ada ya.
Sehingga terbentuklah tadi ini metionin dan S. Ujung awal rantai asam amino adalah M disebut dengan ujung nitrogen, sedangkan ujung asam amino sebelum berhenti oleh stop codon disebut dengan ujung karboksil. Ya. Kemudian berikutnya adalah pengembangan protein di mana rantai asam amino yang terbentuk akan disusun menjadi bangun protein yang siap menjadi enzim tunggal atau harus bergabung dengan rantai lain sebelum menjadi enzim aktif. Ya. Melalui pembentukan enzim akan dilakukan serangkaian proses fisiologi yang akan menentukan fenotipe tanaman. Ya. Selesai. Ada pertanyaan? Jadi kalau Anda ingin tahu di sini inovasi varietas unggul, silakan dicek. Ada Tari Salman segala kan. Kita akan mencari video tambahan yang berhubungan dengan ekspresi gen dasar genetika tanaman. Sini. Kayaknya bukan dasar genetika. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Ya. Playlist. Tadi playlist yang berhubungan dengan transkripsi. Ya, kita awali ini proses transkripsi. Ya. Sudah ke Zoom-nya, belum masuk ke Zoom-nya. Yang saya katakan harus dibuka. Belum. Lagi kita pilih yang translasi. Aplikasi.
Itu transkripsi, kita cek berarti translasi. Translasi ya. To begin translation, a large and small ribosomal subunit, along with the initiating tRNA, Ini saya bilang start codon UAG. assemble onto the mRNA. In prokaryotes, the ribosome is correctly positioned at the initiation codon by 2 RNA elements. A Shine-Dalgarno sequence in the mRNA pairs with the 16S rRNA. The initiator tRNA is placed at the P site of the ribosome. The next aminoacyl tRNA enters the ribosome at the A site. The amino acid at the P site is transferred to the A site. The ribosome moves down 1 codon, releasing the empty tRNA. This cycle is repeated as the ribosome travels along the mRNA, resulting in a growing polypeptide chain. Translation termination is triggered by a stop codon in the mRNA. Stop codons are recognized by release factors, which help release the fully synthesized polypeptide chain from the ribosome. Translation ends with dissociation of the ribosomal subunits. Poliden Adhesive, nikmati gigitan kuat selama 12 jam dan cegah. Maaf ya, banyak iklannya. Silakan semuanya ada di YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like and share. Ya. Growth of a polypeptide chain occurs by the addition of 1 amino Ini acid at adalah a time. penyederhanaan dari proses transkripsi translasi, ilustrasinya. Sesungguhnya yang terjadi di sini apa sih? Bagaimana mereka A mendeteksi? new amino acid is linked to the growing end of the polypeptide chain by formation of a peptide bond. Dengan cepat. Bagaimana merangkainya itu? Sehingga tidak ada kesalahan dalam merangkaikan asam amino. Wah, itu kan luar biasa di situ. Ya. Jadi ada jutaan kali sesuatu yang terjadi itu pada diri kita ini setiap hari. Saat ini juga terjadi itu. Ya, yang luar biasa sesungguhnya, ya, dan kita tidak tahu bagaimana mekanisme itu terjadi, kita hanya tahu luar-luarnya saja, ya. Ini ilustrasi-ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses ini terjadi, yang persisnya seperti apa yang terjadi di situ itu belum banyak terungkap, ya, belum sampai saat ini belum terungkap, ya, ya. Belum selesai. Oh ya, maaf ya. Mau jam 10 belum kan ya? Kita belum ambil jam yang lain kan ya? Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Kalau misalkan kalau bakal panjang apakah ada ujungnya gitu, terus bakal menurunkan kromosom. Nah itu efek sampingnya apa kalau misalkan di manusia gitu? Nah, bagus saya kira pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya banyak gen-gen yang bukan gen berarti banyak yang terminator seperti itu, berarti kan ada banyak kesibukan gitu di situ ya. Ada banyak kesibukan. Ya. Sebelum sampai ke sana, saya akan jawab hal lain dulu ya. Jadi semua ada pada kapasitasnya. Misalnya kalau tanaman ingin membuat ukuran bunga seperti A, seperti bunga yang terjadi yang kita tampilkan, bunga mawar seperti itu misalnya, bunga mawar saja saya ambil contoh, maka dengan diploid dia akan bisa seperti itu. Ya, dengan dalam keadaan dua set kan bekerja dua-duanya. Maka bunga mawar ukurnya seperti itu. Lalu ilmuwan minta bagaimana kalau bunganya diperbesar. Kalau bunganya diperbesar, maka kapasitas kromosomnya diperbesar. Menjadi 4 kali, digandakan kromosomnya, kan 4 kali penggandaan kromosom. Maka dia 4 kali. Maka ukuran bunganya akan menjadi besar.
2 kali lipatnya bisa ukurannya. Yang tadinya 3 cm menjadi, yang tadinya sebesar mangkok kucing menjadi mangkok anjing. Misalkan. Nah, lalu bagaimana kalau kita perbesar lagi menjadi 6 kali atau 8 kali? Yang pertama, selnya sudah tidak kuat. Yang kedua, kalaupun itu bisa, maka RNA yang dihasilkan itu berarti menjadi berapa kali? 2 kali, 4 kali lipat dibandingkan dengan RNA sebelumnya. Itu akan beresiko karena RNA akan bekerja lebih kuat, dianggap benda asing. Maka RNA-nya semua dihancurkan. Dihancurkan semua. Dia akan lebih kuat. Dengan demikian, maka fenotipe yang dihasilkan bukannya tambah besar, menjadi tambah kecil ukurannya. Paham maksud saya? Jadi penggandaan kromosom itu bisa mengakibatkan bukannya tambah besar, dia tambah kecil. Karena ekspresinya tidak mendukung lagi untuk menjadi tambah besar tadi. Jadi kalau misalnya diploid ukurannya 3 cm, tetraploid menjadi 6 cm, maka ketika digandakan lagi menjadi oktaploid, dia akan menjadi kurang dari 3 cm, karena ekspresi RNA-nya akan diblok selalu oleh RNase. Ya, RNase akan bekerja karena dianggap benda asing. Nah, dengan demikian ini juga begitu. Jadi karena RNA terlalu banyak diproduksi, karena bagian-bagian yang mungkin karena tidak normalnya ini mengalami mutasi pada bagian terminator, itu kan tidak normal. Kalau kita kan normal semuanya, nggak ada yang nggak normal kan di sini. Jadi kalau bagian terminatornya mengalami mutasi, terlalu banyak terminator yang hilang, maka berarti RNA-nya terlalu panjang yang tidak berfungsi tadi, RNase akan bekerja. Terus. Ya, kalau RNase akan bekerja, berarti RNase harus diproduksi lebih banyak. Karena RNase diproduksi lebih banyak, maka akan ada sesuatu yang lebih banyak lagi diproduksi, bukan peruntukannya. Karena RNase harus diproduksi. Maka pasti ada sesuatu yang berbeda hasilnya nanti. Ya, kita nggak tahu efek yang lain-lain, organ seperti apa, tetapi berarti RNase harus dibuat lebih banyak. Gitu. Ya, tadi kalau misalnya ada virus tadi, maka RNase harus dibuat lebih banyak. RNase dibuat lebih banyak, maka ya badan kita merespon lebih. Misalnya karena RNase lebih banyak, berarti kan harus diproduksi pabriknya di 2 kali lipat karena kecepatannya. Apa yang terjadi? Maka pabriknya akan panas. Badan kita akan panas. Suhu kita akan meningkat. Itu berarti sedang ada bekerja luar biasa di dalam kita. Maka harus disupport. Didinginkan, disupport dengan apa? Makan yang banyak. Orang kena corona kan gitu. Makan yang banyak, begitu. Sehingga suplemen cukup. Kenapa? Karena mensupport bagian badan kita untuk bertahan. Kan begitu. Kalau di RNase-nya bekerja cepat, bekerja gerakannya cepat, tetapi sumbernya kurang, maka nggak bisa. Sintesis virus lebih cepat. Begitu. Ya, kira-kira demikian. Nah, tapi kadang-kadang badan kita merespon sebaliknya juga, yang harusnya membunuh membunuh virusnya, karena RNase yang dihasilkan lebih banyak daripada yang semestinya, virusnya sudah mati, yang menjadi korban adalah organ yang lain karena dihancurkan juga. Maksud saya, misalnya harusnya virusnya sudah, maka dia akan menyerang bagian dari paru-paru kalau pada yang disebut dengan badai sitokin. Kan badai sitokin itu kan bukan akibat virus, tapi akibat dari pertahanan tubuh kita yang over expression, yang tadinya menyerang virusnya sudah mati, yang diserang adalah paru-parunya. Sehingga paru-parunya jadi bolong-bolong. Badai sitokin itu yang paling mengerikan kan, bukan virusnya. Badai sitokin itu karena ada autoimun kita yang bekerja sehingga paru-parunya rusak karena diri sendiri. Itu yang menyebabkan kematian. Ya. Ya, sama. Dengan demikian maka autoimun itu harus stopkan, harus dikirim sesuatu yang baru dari yang lain. Maka orang ada pencatatan diberi bagian-bagian diberi bagian saya lupa, bagian dari darah itu ditransfusikan ya. Itu adalah untuk mengerem itu. Ya, kira-kira demikian ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan stop. Kita end meeting.